peristiwa yaitu 7 minggu setelah Buddha mencapai penerangan sempurna. Buddha juga melakukan sesuatu anak-anak ketika telah mencapai penerangan sempurna. Buddha tidak langsung membabarkan dhamma, tidak. Tapi apa saja yang dilakukan? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, saya akan share sedikit aja. Nanti ada video yang perlu kalian tonton sebelum dilanjutkan dengan penjelasan dan catatan. Ya, baik. Ini sedikitnya begini, gambaran saja sedikit ini sekilas. Oke. Nah, nih 7 minggu setelah pencerahan sempurna, ini hanya beberapa gambar ya. Ini baru 3 saja gambarnya. Gambarnya ini baru 3 yang saya tampilkan. Sebenarnya ada 7. Ini adalah Buddha dilindungi oleh Raja Naga, Mucalinda. Ini juga dilakukan Buddha. Ini dilakukan pada minggu keberapa? Nanti kamu pelajari. Yang ini adalah Buddha menatap pohon asata. Pohon asata itu yang kita kenal dengan nama pohon Bodhi. Ini apa tujuannya Sang Buddha melakukan ini? Dan minggu kapan Sang Buddha melakukan ini? Akan kalian pelajari juga. Ya, slide-nya kelihatan kan slide-nya? Kelihatan nggak Chelsea? Kelihatan? Ya, kalau kelihatan Chelsea, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kemarin kelas 9 tidak kelihatan. Nah, ini juga sama. Yang ini adalah gambar minggu keberapa? Nanti kalian pelajari. Ini adalah putri-putri Mara yang paling cantik-cantik. Siapa nama-nama putri ini? Nanti kalian akan pelajari juga. Ya, akan dipelajari. Nah, sebelum kalian mempelajari ini, saya minta kalian untuk menonton video terlebih dahulu. Ya, ada videonya. Mungkin kalian sudah pernah melihat di YouTube, tapi tidak ada salahnya kalau kita saat ini juga merefresh kembali, melihat video tersebut. Di YouTube juga sudah ada. Saya suka melihat video ini. Ya, nih sebentar. Nanti kita akan pelajari. Tugas kalian di video ini adalah untuk melihat peristiwa apa yang dilakukan Sang Buddha di minggu pertama, kedua, sampai minggu ke-7. Dan apa tujuan-tujuannya. Nanti setelah nonton video itu baru ada slide dari saya lanjutkan slide-nya. Saat ini kalian perlu melihat videonya terlebih dahulu. Coba Chelsea, apakah kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Saya putar ya. Coba. Nggak kedengeran ya? Sebentar. Ya, tolong disimak dulu. Di antara keheningan Baca-bacanya hutan kedengarannya Uruwela, ini bahasa Indonesia. kecerahan semesta alam dengan segenap isinya yang menyambut riang, Buddha duduk bermeditasi. Kedengeran tidak suaranya tadi? Kedengeran, Pak. Cuman Oke. agak putus. Agak putus-putus. Di atas singgasana Aparajita, meresapi kebahagiaan kebebasan Wimuti. Ingat tadi tugasnya adalah untuk melihat Kebahagiaan kearahatan yang bebas dari noda kekotoran batin. melihat 7 minggu dan maknanya apa ya. Itu yang perlu diingat-ingat dulu. Tidak usah dicatat. Nanti ada sesi mencatatnya. Dengan postur duduk bersila, Buddha berpikir, "Aku telah mengembara dalam banyak kehidupan. Kini aku telah menaklukkan Mara secara total dan meresapi bekerjanya hukum Paticcasamuppada. Peristiwa 1 minggu di singgasana Aparajita ini disebut Palanka Sataha. Buddha menikmati kebahagiaan kebebasan dengan merenungi bekerjanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada, mata rantai 12 faktor
yang menjelaskan tentang fenomena penderitaan manusia dalam samsara atau tumimbal kelahiran dalam urutan maju dan urutan mundur. Buddha merenungkan dengan urutan maju proses munculnya lingkaran penderitaan. Dari awija atau kebodohan menyebabkan sankara atau bentuk-bentuk mental, dari sankara menyebabkan winyana atau kesadaran, dari winyana menyebabkan nama rupa atau batin jasmani, dari nama rupa menyebabkan salayatana atau 6 indera, dari salayatana menyebabkan pasan atau kontak, dari pasan menyebabkan wedana atau perasaan, dari wedana menyebabkan tanha atau keinginan, dari tanha menyebabkan upadana atau keterikatan, dari upadana menyebabkan bawa atau perwujudan, dari bawa menyebabkan jati atau kelahiran, dari jati menyebabkan jara marana atau sakit, usia tua, dan kematian. Peristiwa yang terjadi pada minggu kedua setelah mencapai penerangan sempurna, di mana Buddha menatap dalam kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasihnya. Buddha berdiri dan memandangi pohon tanpa berkedip selama 1 minggu. Peristiwa ini disebut Animisa Satta dan menunjukkan suatu pelajaran batin yang besar kepada dunia, yaitu berterima kasih kepada pohon Bodhi yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang balas budi dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari peristiwa ini, hampir 2.600 tahun silam sampai sekarang, umat Buddha menghargai pohon Bodhi. Yaitu tolong dinyalakan dulu videonya untuk Grace, Vero Solin, Cynthia Uwu, Wiria. Ya, saya melihat terus nih. Alvin juga nggak ada di depan HP-nya. Kalau kurang besar bisa dimiringkan. HP-nya dimiringkan bisa. Pada minggu ketiga setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah dicapainya. Untuk itu, Buddha menciptakan jembatan permata di udara dengan kekuatan pikirannya, dan selama seminggu, di minggu ketiga ini, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Peristiwa berjalan di jalan setapak permata ini disebut Cankama Sataha. Pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurnanya, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran tertinggi yang disebut Abhidhamma. Ajaran Abhidhamma terdiri atas 7 kitab. Ketika beliau menyelidiki ke-6 kitab pertama,
tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika Buddha merenungkan kitab ketujuh atau Patana, kemahatauannya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui ajaran agung tersebut dan auran yang terpancar dari tubuhnya dalam 6 sinar. 6 sinar tersebut adalah biru, kuning emas, merah, putih, jingga, dan warna campuran dari 5 sinar tersebut. Biru melambangkan bakti, kuning emas melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kemurnian dan kesucian, jingga melambangkan kegiatan, dan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini. Peristiwa minggu keempat di mana Buddha merenungkan hukum tertinggi dari Abhidhamma Pitaka di rumah permata ini disebut Ratanagara Sataha. Pada minggu kelima setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan Nibbana selama 7 hari. Ketika beliau keluar dari meditasinya, seorang pertapa yang sombong menghampirinya. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, dalam hal apa seseorang menjadi seorang Brahmana? Dan kondisi-kondisi apa yang membuat seseorang menjadi Brahmana? Seseorang bisa menjadi Brahmana kalau dia sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. Selanjutnya, pada minggu kelima ini pula, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Maratana, yaitu Tana, Arati, dan Raga. Akan tetapi, semua itu tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Buddha duduk bermeditasi di tepi danau di bawah pohon mucalinda. Peristiwa hujan lebat dan angin menimpa Buddha. Dewa menjelma sebagai Raja Naga keluar dari danau Mucalinda dan segera melindungi Buddha. Raja Naga membelitkan badannya 7 kali untuk singgasana Buddha dan kepala naga berubah menjadi 7 untuk memayungi Buddha dari hujan dan angin. Setelah reda, Raja Naga berubah menjadi seorang pemuda, lalu merangkapkan kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Buddha.
Selanjutnya berubah menjadi naga dan bergegas pergi. Peristiwa di bawah pohon mucalinda ini disebut Mucalinda Sataha. Buddha berpindah dari bawah pohon mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara untuk menikmati kebahagiaan arahat dalam batinnya. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Peristiwa di bawah pohon Rajayatana ini disebut Rajayatana Sataha. Selanjutnya, mari kita simak lagu Pekik Kemenangan sebagai berikut. Menyedihkan
terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Bangun utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanha, oh tanha. Ya, demikian tadi video yang sudah ditonton. Tadi tuh video tadi sangat relevan, sangat cocok dengan materi yang saat ini kita pelajari. Ya, yaitu mengenai 7 minggu. 7 minggu lamanya yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Beliau sudah tidak menjadi lagi petapa. Beliau sudah tidak menjadi lagi sebagai pangeran. Tapi beliau kita kenal dengan nama Buddha Gautama. Ya, nah ini saya akan memberikan review singkat. 7 minggu itu apa saja? Tadi kalian sudah menyimak, saya yakin sudah menyimak dengan baik. Ya, sudah menyimak dengan baik apa saja 7 minggu yang dilakukan oleh Buddha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Ya, tadi ini gambar masih ingat? Gambar ingat ya? Yang pertama ini adalah Muchalinda, Raja Naga. Raja Dewa yang menyamar sebagai seekor naga ini, Muchalinda, ya, terjadi pada minggu yang terakhir, betul ya, minggu ke-7. Ini pun sama, ini adalah Buddha menatap pohon asata atau pohon bodhi, dilakukan pada minggu ke-1, betul. Dan ini adalah diganggu oleh Mara dengan mengirimkan 3 putri cantiknya, terjadi pada minggu minggu ke-6, ya, baik. Saya ini kayaknya tinggal 1 slide aja karena waktunya tinggal 4 menit. Langsung udah habis ya. Ini saya langsung dipercepat aja. 1 slide aja ini. Nah, ini anak-anak yang dilakukan Buddha setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Ini tepat beliau belum ngapa-ngapain. Artinya ini beliau belum melakukan pembabaran dhamma. Ya, belum melakukan pembabaran dhamma. Jadi nanti di sini nanti kalian akan mengetahui kapan mulainya Buddha membabarkan dhamma, siapa yang memohon Buddha akan membabarkan dhamma, ada semuanya. Ya. Nah, ini jadi yang pertama tadi adalah Buddha menatap pohon asata. Masih ingat untuk apa tadi? Ya, ini semata-mata hanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Padahal kalian tahu, Buddha diberi jasa oleh pohon asata berapa lama? 6 tahun? Tidak ya. Selama 6 tahun ketika Buddha sedang menyiksa diri bersama dengan 5 petapa di hutan Nurwela, Buddha itu tidak bertapa di bawah pohon asata, tidak. Tapi di bawah pohon-pohon yang biasa. Ya, pohon asata ini digunakan Sang Buddha untuk mencapai penerangan sempurna ini kira-kira 7 hari. 7 hari anak-anak. 7 hari setelah beliau diberi dana makan oleh siapa? Sujata. Sujata adalah memberi dana makanan yang terakhir sebelum beliau menjadi Buddha. Setelah fisiknya kuat, setelah beliau sadar bahwa dengan menyiksa diri selama 6 tahun itu bukan cara yang baik. Menyiksa diri selama 6 tahun itu hanya membuat dirinya menjadi menderita. Ya, jadi setelah berhenti menyiksa diri, Sang Buddha ini, bukan Sang Buddha, Petapa Gautama ini baru bermeditasi di bawah pohon asata. Jadi bukan lama ya, baru 7 hari itu. Dan ketika bermeditasi di bawah pohon asata, itulah mencapai penerangan sempurna. Dan kalian mungkin sudah pernah melihat riset, tahu riset ya, penelitian, ada penelitian ilmiah. Ternyata kalau kalian meditasi antara di bawah pohon sama di dalam ruangan, itu hasilnya berbeda anak-anak.
Di bawah pohon jauh lebih mudah untuk konsentrasi, jauh lebih mudah untuk mencapai ketenangan batin. Itu menurut penelitian riset itu. Bukan saya mengatakan, tapi ada datanya itu. Tapi kalau saya sendiri, saya belum pernah melakukan hal itu. Belum pernah meditasi di bawah pohon, saya belum pernah. Kalau meditasi di alam terbuka, di lapangan, beberapa kali saya lakukan. Paling sering saya melakukan meditasi di wihara atau di rumah. Ya coba nanti kalau kalian sewaktu-waktu ada kesempatan, misalnya bisa meditasi di bawah pohon, kamu praktekkan. Ya, ada pengaruh yang lebih besar berbandingannya ketika meditasi di bawah pohon dengan meditasi di ruangan. Ya, nah ini jadi sebagai ucapan terima kasih. Ke pohon pun Buddha memberi ucapan terima kasih loh. Dengan cara tadi luar biasa, menatap pohon itu tanpa berkedip selama 7 hari. Kalau orang biasa buta matanya pasti. Kenapa buta? Coba kamu bisa nggak berkedip selama 1 menit? Nggak berkedip. Semenit mungkin bisa, 2 menit, 5 menit. Apa yang terjadi dengan mata? Ya, pasti matanya akan kering. Kering airnya, kering malah keluar air mata, bisa menjadi sakit. Itu kalau orang biasa, tapi ketika Buddha Gautama melakukan hal itu, tidak terjadi. Dia masih biasa saja, beliau masih biasa saja, masih bisa menjalani hidup dengan baik. Walaupun selama 7 hari, berarti Buddha tidur tidak selama 7 hari itu? Tidak tidur. Jadi, kalau saya gambarkan selama 7 minggu pertama ini, Buddha malah nggak tidur, tidurnya sangat singkat. Memang, kalian tahu berapa tidurnya Buddha? Buddha itu dalam sehari, tidurnya hanya 1 jam. Ya, salah saya ini dulu anak-anak. Jadi setelah ini belum sempat saya jelaskan. Minggu depan saya jelaskan. Ya, jadi saat ini setelah ini selesai kalian langsung ke link. Ya, linknya ada di grup kalian. Kalau grupnya belum di-share, minta ke gurunya. Ya, di grup itu kalian hanya perlu mencatat saja 5 nomor, nggak banyak ya. 5 nomor setelah dicatat kamu foto catatannya dan upload baru bisa kirim. Kalau nggak di-upload foto catatan tidak bisa kirim. Ya. Saya rasa itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ini masih banyak yang belum menampakkan diri via video ya. Jadi ya coba saya bergaya dulu sebentar, saya mau foto dulu. Waktunya tinggal 30 detik. Coba ya, saya mau foto dulu untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Saya akhiri, terpujilah Buddha. Namo Buddhaya. Silahkan langsung ke grupnya masing-masing ya.